mau nonton film silat. Pria Betawi, jago silat, dan membela hak kaum yang lemah. Siapa lagi kalau bukan si Pitung? Nama aslinya sendiri adalah Salihun. Pitung merupakan nama panggilan yang berasal dari bahasa Sunda, pitulung, atau berarti penolong. Mengapa tokoh legendaris Betawi pada akhir abad ke-19 ini bisa diberi nama si Pitung? Apa yang telah ia lakukan untuk masyarakat? Hingga namanya menjadi sejarah khas di kalangan masyarakat Betawi. Enak banget. Saat itu di daerah Pengumben, sebuah kampung di Rawabelong yang kini berada di sekitar lokasi stasiun kereta api Palmerah, seorang anak laki-laki lahir dari keluarga Bang Piung dan Pok Mina. Si Pitung, ya, seperti anak pada umumnya, Pitung dibesarkan oleh keluarganya dengan diajari tata krama, mengaji, membantu sang ayah menanam padi, memetik kelapa, dan mencari rumput untuk pakan kambing. Sesekali anak kecil itu juga membantu tetangganya tanpa pamrih. Semakin beranjak remaja, Pitung pun rajin menunaikan perintah agama, seperti sholat dan berpuasa. Ini semua ia dapatkan dari Haji Naipin, seorang ulama yang dihormati di kampung Rawabelong. Tak hanya mengaji, ia juga mendapatkan ilmu bela diri. Pitung kemudian menjadi murid kesayangan Haji Naipin karena sikapnya yang patuh serta rajin berlatih. Kepadanya, seluruh ilmu Haji Naipin diberikan, bahkan memberikan ilmu Pancasona, yakni sebuah ilmu kebal senjata. Haji Naipin pun berpesan, ilmu yang diberikan untuk membela kaum lemah dari kezaliman dan bukan senjata untuk menzolimi orang. Kalimat inilah yang selalu diingat oleh Pitung dalam setiap perbuatannya. Suatu hari, Pitung menyaksikan sendiri kesewenang-wenangan centeng-centeng Babah Lim, orang yang sering menzolimi keluarga Pitung saat Pitung masih dalam kandungan ibunya. Para centeng itu mendatangi rumah tetangganya dan merampas ayam, kambing, kelapa, dan simpanan padi di lumbung. Sebagai pemuda kampung itu, ia merasa terusik dan memukuli mereka satu persatu. Namun ibunya yang melihat tindakan sang anak melerai dan mencegah keributan. Pitung pun mengalah dan menuruti apa kata sang ibu. Namun ketika ia melihat kejadian yang hampir sama menimpa keluarga lain, ia semakin geram dan tidak dapat tinggal diam. Para centeng tersebut merasa dapat melumpuhkan Pitung dengan mudah. Namun mereka salah. Mereka justru yang dikalahkan dengan mudahnya oleh Pitung. Mereka pun pergi dengan janji akan membalas seluruh tindakan Pitung. Setelah peristiwa itu, nama Pitung menjadi buah bibir di seluruh antero Kebayoran karena aksi heroiknya. Beberapa hari setelahnya, sang ayah Pak Piun meminta Pitung untuk menjual kambing ke pasar Tanah Abang karena membutuhkan uang demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pitung pun membawa 2 ekor kambing dari kandang untuk dijual. Tanpa ia sadari, ternyata ia sudah diikuti oleh seorang centeng yang pernah meroyoknya. Centeng itu terus mengawasi Pitung dan mengetahui ia mendapatkan uang yang banyak dari hasil penjualan kambing. Dalam sebuah kesempatan, centeng tersebut berhasil mencuri uang dari saku baju Pitung. Sadar uangnya hilang, Pitung kembali ke pasar dan mencari centeng yang mencuri uangnya. Di sana centeng tadi sudah menanti dengan para centeng lainnya dan tidak mengembalikan apa yang sebenarnya milik Pitung. Geram, ia lalu menghajar para centeng dan mereka kemudian kalah di tangan Pitung. Bagi yang berani menggunakan senjata, senjata tersebut justru berbalik menyerang pemiliknya. Sejak saat itu, Pitung memutuskan untuk membela hak-hak orang yang lemah. Semakin hari, semakin semena-mena tindakan para pria tidak berperkemanusiaan itu. Pitung pun tak tahan melihat penderitaan masyarakat tidak mampu yang ditindas oleh centeng-centeng tuan tanah yang diambil oleh penjajah Belanda. Beberapa centeng yang pernah berkelahi dengannya kini memilih untuk bersama Pitung membuat sebuah kelompok dan merampoki rumah-rumah orang kaya yang kemudian membagi-bagikan harta rampasannya kepada masyarakat kurang mampu. Ya, begitulah cara si Pitung membalaskan dendamnya kepada orang-orang yang telah mengambil harta kaum minoritas. Seperti kisah Robin Hood, bukan? Seorang bangsawan Inggris pada abad ke-16 yang tindakannya mencuri dari orang kaya untuk kemudian memberikannya kepada rakyat tak mampu. Nama Pitung kemudian semakin terkenal di kalangan masyarakat sebagai pembela kaum minoritas. Namun pada saat yang bersamaan muncul juga kelompok-kelompok lain yang merampok atas nama si Pitung.
Para tuan tanah dan orang-orang yang mengambil keuntungan dengan memihak kepada Belanda menjadi tidak tentram. Mereka kemudian melaporkan tindakan-tindakan pencurian kepada pemerintah Belanda yang saat itu menguasai Jakarta dan akhirnya memerintahkan para aparat untuk menangkap si Pitung. Schout Heine, seorang kontrolir Kebayoran, meminta seluruh polisi untuk mencari tahu di mana keberadaan si Pitung. Ia lalu menjanjikan sejumlah nominal uang dalam angka besar bagi siapa saja yang memberi informasi di mana si Pitung berada. Mengetahui dirinya menjadi buronan, Pitung berpindah-pindah tempat, bahkan pernah sampai ke Marunda. Selama itu, ia tetap menjalankan aksi merampas harta orang-orang kaya, para demang, dan tuan tanah. Lagi-lagi, seluruh harta rampasannya diberikan kepada kaum minoritas yang tertindas oleh penjajah. Setelah beberapa kali menjalankan aksinya dan selalu lolos, pada suatu hari, Pitung bersama kelompoknya terjebak oleh siasat polisi. Saat itu mereka akan merampok rumah seorang demang dan para polisi sudah terlebih dahulu bersembunyi di sekitarnya. Ketika kelompok Pitung tiba, polisi segera mengepung rumah dan Pitung membiarkan dirinya tertangkap, sementara teman-temannya berhasil meloloskan diri. Ia kemudian dibawa ke penjara Grogol dan ditahan di sana. Meskipun berada di penjara, Pitung tetap memikirkan nasib rakyat. Dia lalu pada suatu malam meloloskan diri melalui atap penjara. Bingung, teman-teman satu sel Pitung mengira Pitung memiliki ilmu menghilang. Kabar Pitung melarikan diri dari penjara membuat orang-orang kaya menjadi tidak tentram kembali. Tanpa berpikir panjang, Schout Heine memerintahkan orang untuk menangkap Pak Piun dan Haji Naiping yang tak lain adalah ayah dan guru Pitung. Setelah menangkap kedua orang terdekat Pitung, mereka disiksa agar memberitahukan di mana keberadaan Pitung. Namun keduanya memilih bungkam dan berujung dimasukkan ke dalam sel penjara di Grogol. Sementara itu, Pitung terus menjalankan aksinya merampok harta milik orang-orang kaya dan memberikannya kepada orang-orang miskin. Berita ayah dan gurunya ditangkap oleh polisi sudah menyebar dan sampai di telinga Pitung. Ia lalu mengirimkan pesan berisi ketersediaan menyerahkan diri bila kedua orang terdekatnya dibebaskan. Schout Heine pun menyetujuinya. Pada hari yang ditentukan, mereka membawa Haji Naiping ke tanah kosong. Ayah Pitung, Pak Piun, sudah terlebih dahulu dibebaskan oleh polisi. Di tanah kosong tersebut, pasukan polisi menodongkan senjata ke arah Haji Naiping. Tak lama, Pitung datang sendirian dan diminta untuk menyerah. Namun Pitung membuat suatu perjanjian. Ia akan menyerah setelah gurunya dibebaskan. Saat Haji Naiping dibebaskan, Pitung menghadap Schout Heine dengan senjata yang sudah diarahkan kepadanya. Mendengar perkataan Pitung yang meremehkan Schout Heine, ia lalu memerintahkan pasukannya untuk menembak Pitung. Pitung pun tewas di tempat bersimbah darah. Menurut budayawan Alwi Shahab, pada kisah si Pitung adalah sebuah cerita rakyat, maka tak heran banyak versi beredar luas di masyarakat. Lalu bagaimana kisah si Pitung menurut budayawan yang masih aktif menulis ini? Tak hanya itu, kami juga akan membahas tentang ilmu dan peninggalan si Pitung. Saksikan kelanjutan si Pitung esok hari di jam yang sama.